A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! One eternity later. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Ini kebetulan lagi hujan deras banget. Dan kalau hujan-hujan gini paling pas itu bahas kaiju yang berhubungan dengan hujan. Nah, di video kali ini Calvin Channel akan bahas dua kaiju yang seringkali disebut sebagai dewa petir, kayak Thor di universe-nya Marvel. Dan ini dia. Ini adalah dua kaiju yang mirip platypus. Mereka serupa tapi tak sama karena mereka dari universe yang juga berbeda. Dan pastinya kedua kaiju ini berhubungan erat dengan budaya Jepang. Di video kali ini Calvin Channel juga akan bahas budaya-budaya Jepang apa yang terkait atau berhubungan dengan dua kaiju lucu ini. Nah, kalau kalian penasaran, pengen tahu, tetap di Calvin Channel. Oke guys, ini kali pertama Bapak bahas Ultra Monster Series ya sepanjang sejarah channelnya Calvin. Nah, kenapa? Karena ini adalah kaiju favorit Bapak selain Tiran. Nah, ini adalah kaiju baru yang sangat menarik. Bentuknya lucu ya. Oke, kita akan bahas dari moldingnya dulu. Oh ya, untuk nama, untuk yang kiri ini namanya Goro Thunder. Dia ciri khasnya warnanya merah, rada ada unsur pink atau orange ya di sini. Oke, ini Goro Thunder. Kalau yang ini namanya adalah Barry Gwiller. Nah, kalau yang ini muncul di serial Ultraman Trigger. Sementara untuk Goro Thunder ini kali pertama muncul di Ultraman Taiga. Ya, kita bandingin dulu dari bentuknya. Ini sekilas bentuknya itu mirip banget dengan bebek atau platypus mungkin lebih tepatnya ya. Tapi ekornya dia kayak gini, nggak kayak platypus. Ini sudah fusion, berbagai jenis. Dan ini ada tanduk-tanduk seperti karakter-karakter dewa Jepang. Terus kemudian yang menarik itu di bagian bahunya ini ada seperti duri. Nah, ini juga seperti penangkal petir ya. Karena kedua kaiju ini jurusnya sama, ngeluarin petir. Karena mereka disebut sebagai God of Lightning atau God of Thunder. Nah, keren banget. Terus kemudian di bagian ini giginya itu ada taringnya, sama ada taringnya.
Satu kiri, dua kanan, ada dua. Terus kemudian di bagian dada di sini ada seperti tomoe. Ini simbol untuk drum tradisional Jepang. Nah, di Jepang tuh ada seni tradisional yang menggunakan drum. Oke ya. Nah, seperti itu. Drum yang seringkali disebut sebagai taiko untuk mengiringi acara-acara mulai dari acara entertain sampai dengan acara ritual keagamaan. Oke, terus kemudian yang menarik juga di dua kaiju ini, bagian pusernya itu dua-duanya sama punya seperti penjara. Ini penjara loh guys. Bisa bawa orang masuk di sini. Ini adalah semacam penjara. Terus dia pakai celana. Ini mirip celananya pemain olahraga sumo. Nah, karena jurusnya juga mirip-mirip sumo ya. Ini bentuknya lucu banget. Di sini ada armornya. Nih, di kaki atas, paha atas ada armor. Kemudian di tangan itu juga ada armornya di sini, pelindung, dan ini duri-duri. Ada spike-nya di sini. Keren, bentuknya ini unik banget asli. Oke, dengan bentuk yang seperti ini lucu banget. Ini ada ukiran-ukiran seperti lukisan atau ukiran dari budaya tradisional Jepang yang disebut ukiyo-e. Terus kemudian di bagian belakang di sini juga mestinya ini bentuknya seperti armor yang nempel di punggungnya ini. Terus ini bagian punggung seperti ada tulang-tulang di sini. Kemudian ini adalah ekornya. Nah, itu dia bentuknya. Memang ini antik bin ajaib, unik banget. Oke, untuk yang Goro Thunder ini kebetulan sudah hilang tagnya. Ini yang baru saja datang. Ini adalah yang Bari Gailer. Itu nomor 161. Itu bentuk aslinya kayak gitu. Mirip banget. Nah, mirip banget. Nah, untuk ceritanya nih, yang pertama mulai dari si Goro Thunder. Nah, Goro Thunder ini dia berasal dari kata-kata goro-goro. Nah, goro-goro itu adalah sebutan untuk suara gemuruh di Jepang. Ya, kalau di kita duar itu. Nah, itu dia. Oke, terus kemudian di bagian dada ini ada drum. Ini sebenarnya drum ya. Jadi dia pukul-pukul bagian dada di sini untuk keluarin petirnya. Nah, ini dia. Dia pertama kali muncul di Ultraman Taiga dan dia sebagai tokoh yang antagonis atau musuhnya. Tuh dia. Oke, by the way, karakter dari Goro Thunder ini dipengaruhi atau banyak merujuk pada referensi yaitu dewa petir Jepang ya, atau di kepercayaan Shinto yang disebut sebagai Raijin atau di bahasa Inggrisnya disebut sebagai Raiden. Nah, itu dia, Raiden atau Raiden. Tuh. Itu adalah dewa petir. Dengan memukul-mukul bagian dada di sini drumnya, otomatis petir akan berdatangan. Nah, itu dia. Menarik. Kalau di sini jelas karakternya lebih ke antagonis. Terus kemudian yang kedua di sini adalah Bari Gailer yang muncul di Ultraman Trigger. Nah, ceritanya tuh dia disummon oleh Hudram ya untuk menangkap si Yusare karena di masa lalu mereka berdua juga pernah berkonflik ya, pernah bermasalah gitu. Kalau di serial Ultraman Trigger ini si Bari Gailer ini adalah karakter yang sebenarnya karakter baik. Nah, hanya saja dia dihasut atau dia ditipu oleh si Hudram gara-gara mau dikasih makanan yang banyak ya, bakpao yang banyak banget untuk menangkap Yusare. Itu dia. Tapi pada akhirnya dia berhasil berhasil untuk sadar ya kalau ternyata dia hanya dimanfaatin oleh si Hudram dan dia akhirnya kembali sadar menjadi tokoh yang pada jalan yang benar. Nah, itu dia setelah dikasih ceramah spiritual oleh si Yuna atau Yusare. Oke, itu dia. Kemudian yang belum kita bahas adalah artikulasinya. Ini keduanya punya artikulasi yang sama di tangan, kemudian juga di bagian perutnya. Udah itu aja kayak Ultra Hero Series. Jadi untuk artikulasinya terbatas cuma ada 3. Tapi ini secara molding, wah ini asik banget ya, terutama yang suka model-model karakter antik kayak gini. Ini lucu banget. Oke, berikutnya kita akan bandingin tinggi antara si dua karakter ini, Bari Gailer, Goro Thunder, dan karakter-karakter Ultra Monster Series yang lain. Kita ukur dulu. Ini tingginya sampai tanduk pendek ya, nggak terlalu tinggi, sekitar 12 cm saja. Ini tentunya sama karena ini cuma reprint ya. Jadi sekali lagi ini cuma reprint ya. Oke. Terus kemudian untuk perbandingan dengan karakter lain, di sini ada Ultraman Trigger. Itu dia. Jelas lebih tinggi Ultraman Trigger. Terus kemudian ada satu lagi, ini lawannya. Ini adalah Ultraman Titas. Nah, itu dia di serial Taiga. Si
Goro Thunder ini berhadapan dengan Ultraman Titas. Itu dia. Oh iya, satu lagi ada informasi tentang budaya Jepang, apa itu? Sumo. Nah, karena terutama yang ini, untuk yang Gary Baylor itu ketika lawan Ultraman Trigger Power Type, dia menggunakan gaya bertarung sumo. Ya, jadi ada unsur-unsur budaya Jepang yang terkandung di kedua karakter ini. Yang pertama adalah martial art-nya, yaitu sumo, dan yang kedua adalah referensi si Raiden atau Raijin, dewa petir, plus 2 desain drum yang ada di bagian dada kedua kaiju ini. Ya, ini nggak tahu sebenarnya dewa atau kaiju murni gitu ya, atau kaiju yang memang dia statusnya sebagai dewa. Oke, itu saja review-review yang sangat singkat dari Kelvin Channel untuk 2 kaiju yang menjadi favorit barunya Bapak. Oke, tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel. Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah. Sasan. Melu Basan. Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gantisan Rekubasan